Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tabe, selamat, lingkungan nalatai, salam sujud kerenden melempang, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman mahasiswa UT, kali ini kita akan memasuki sesi ketujuh dari mata kuliah Filsafat Administrasi dengan kode mata kuliah ADPU 4531. Saya harapkan teman-teman semua dapat membaca atau dapat menyimak video ini hingga akhir dan mencatat terkait dengan materi yang akan saya sampaikan dari video ini. Mari kita mulai teman-teman sekalian. Yang pertama dalam materi ini kita akan membahas topik yang sangat penting tentunya, yaitu berkaitan dengan definisi dari administrasi publik, kemudian prinsip-prinsip yang mendasari administrasi publik, misalnya ada bisnis, ada sosial, serta kaitannya atau korelasinya dengan dinamika kekuasaan dan etika Pancasila. Kita mulai terlebih dahulu untuk mengingatkan ingatan kita terkait dengan definisi dari ilmu administrasi publik, yang mana kita ketahui bersama bahwa ilmu administrasi publik adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintahan dan mengelola sumber daya untuk memberikan pelayanan yang efisien dan adil kepada masyarakat. Fokus utama dari administrasi publik adalah bagaimana kebijakan dan layanan publik dapat diimplementasikan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke administrasi bisnis atau niaga. Administrasi bisnis berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan perusahaan agar dapat mencapai tujuan ekonominya secara efisien dan inovatif. Di sini perencanaan, manajemen, sumber daya manusia, pemasaran hingga pengelolaan keuangan menjadi aspek yang sangat penting. Namun, filsafat administrasi menekankan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, teman-teman, tetapi juga dampak sosial dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Berikutnya, teman-teman mahasiswa, kita akan membahas administrasi sosial. Administrasi sosial berfokus pada bagaimana program-program sosial dirancang dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, misalnya adalah program-program untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan memperbaiki layanan kesehatan. Seringkali kita dengar atau yang kita lihat di media sosial atau koran cetak dan segala macamnya, kebijakan seperti misalnya BLT kepada masyarakat ini adalah salah satu dari program atau kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian prinsip utama dari administrasi, teman-teman sekalian, dari administrasi sosial adalah menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Sekarang kita beralih ke dinamika kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini kita membahas bagaimana kekuasaan digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Kekuasaan tidak hanya mencakup otoritas formal, tetapi juga pengaruh yang ada di luar struktur resmi pemerintahan. Dinamika ini seringkali mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Nah, filsafat administrasi mengingatkan kita bahwa kekuasaan harus dikelola dengan etika, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Terakhir, kita akan membahas tentang etika Pancasila dan bagaimana nilai-nilainya atau value-nya dapat diaktualisasikan dalam pemerintahan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman moral dalam seluruh aspek administrasi dan pemerintahan. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan menjadi prinsip utama dalam membangun kebijakan publik yang inklusif dan berorientasi kepada kesejahteraan bersama. Jadi, bagaimana semua ini berhubungan dengan filsafat administrasi, teman-teman mahasiswa sekalian? Filsafat administrasi tidak hanya membantu kita memahami aspek teknis administratif, tetapi juga memberikan kerangka berpikir yang kritis dan reflektif, yaitu tentang bagaimana administrasi dapat berjalan secara etis dan adil, administrasi publik, bisnis, sosial, serta kekuasaan dan etika Pancasila adalah bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang baik, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian penjelasan materi kita hari ini.
untuk sesi ketujuh dari mata kuliah Filsafat Administrasi. Saya harapkan dari penjelasan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan membantu teman-teman mahasiswa untuk menjawab di dalam forum sesi diskusi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat untuk pembelajaran kita saat ini maupun ke depannya. Salam.